Beckes nochmal Probleme bei der Ballannahme. Media asing asal Australia, Socceroos.com ikut menyoroti laga Timnas Indonesia versus Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Graham Arnold tertunduk lesu setelah gagal meraih kemenangan pada laga kedua mereka di grup C. Australia harus puas berbagi poin dengan Timnas Indonesia. Jackson Irvine dan rekan-rekan gagal mencuri kemenangan setelah ditahan imbang Marcelino Ferdinand CS di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa, 10 September 2024, malam waktu Indonesia Barat. Australia sebenarnya tampil dominan sepanjang pertandingan. Tim tamu bahkan berhasil melakukan penguasaan bola hingga 63%. Tim arahan Graham Arnold itu juga terus membombardir lini pertahanan Timnas Indonesia dengan 19 kali tembakan yang 5 diantaranya mengarah ke gawang. Sementara skuad Garuda yang cenderung bertahan hanya mampu menghasilkan 2 kali tembakan berbahaya. Australia yang diasuh Arnold makin mendominasi pertandingan. Sementara Indonesia tanpa kehilangan ide, tidak berhasil melepaskan 1 tembakan pun di babak pertama, ditulis media tersebut. Babak kedua berjalan lebih seimbang, tapi Australia kembali memegang kendali permainan. Indonesia sempat mengancam lewat serangan balik tapi berhasil digagalkan Soutar dan Burgess yang tampil gemilang. Lebih lanjut, media Australia pun menyayangkan tim mereka gagal meraih kemenangan di laga kontra Timnas Indonesia. Dengan demikian Australia saat ini menduduki peringkat kelima dengan 1 kali kalah dan 1 hasil imbang dari 2 laga awal di grup C. Sayangnya, hasil akhir tidak memihak untuk Australia. Tim meninggalkan Jakarta dengan membawa pulang 1 poin usai ditahan Indonesia dengan skor sama 0-0, tutup Socceroos. Shin Tae-yong mengamuk kepada Marcelino Ferdinand gara-gara tampil kurang maksimal di laga Timnas Indonesia versus Timnas Australia yang merupakan matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa 10 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Ketika pertandingan memasuki menit 63, Shin Tae-yong memanggil Marcelino Ferdinand ke pinggir lapangan. Jai Idzes lagi-lagi disebut saat media Italia ikut menyoroti hasil imbang Timnas Indonesia melawan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia kembali menuai hasil imbang pada laga kedua putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga tersebut, Timnas Indonesia bertindak sebagai tuan rumah dengan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa, 10 September 2024. Meski terus-menerus diserang, Timnas Indonesia berhasil menahan gempuran lini serang Australia. Dari segi statistik, tim Merah Putih benar-benar kalah jauh dibandingkan Australia. Dalam hal penguasaan bola, Socceroos bahkan mencatatkan angka 63% sepanjang pertandingan. Selain itu, Timnas Australia juga berhasil melepaskan 19 tembakan dengan 5 diantaranya mengarah tepat ke gawang Indonesia. Akan tetapi, 5 shots on target yang mengarah ke gawang Timnas Indonesia itu semuanya berhasil diselamatkan oleh Martin Paes. Hingga pertandingan berakhir pun skor imbang tanpa gol mewarnai hasil pertandingan kedua Timnas Indonesia. Dengan demikian, Timnas Indonesia saat ini berada di posisi keempat klasemen sementara grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Anak-anak asuh Shin Tae-yong berada di bawah Jepang, Arab Saudi, dan Bahrain yang secara berurutan berada di posisi pertama hingga ketiga. Performa memuaskan Timnas Indonesia tersebut lagi-lagi mencuri perhatian dari berbagai media asing. Hal tersebut terhitung wajar karena banyak media asing yang memprediksi bahwa Australia akan menang dengan mudah. Salah satu media yang ikut menyoroti performa Timnas Indonesia adalah media Italia, Tutto Venezia Sport. Meski hanya rilis singkat, Tutto Venezia Sport menyoroti performa skuad Garuda saat menahan imbang Socceroos. Mereka menuliskan bahwa Timnas Indonesia gagal memecah kebuntuan dan menuai hasil imbang untuk kedua kalinya secara beruntun. Indonesia gagal memecah kebuntuan di grup 3 fase kedua, ketiga, kualifikasi Piala Dunia, zona Asia, ditulis Tutto Venezia Sport. Tim Merah Putih bermain imbang 0-0 melawan Australia, meraih hasil imbang kedua secara beruntun setelah hasil 1-1 yang didapat dari Arab Saudi, dilanjut media yang berbasis di Venice itu. Tidak hanya menyoroti hasil Timnas Indonesia, Tutto Venezia Sport juga menyebut nama Jai Idzes lagi. Mereka menuliskan bahwa Idzes kembali dipercaya menjadi kapten Timnas Indonesia yang diasuh oleh Shin Tae-yong. Timnas Indonesia bermain imbang tanpa gol dengan Australia dalam laga babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa, 10 September 2024, malam. Hasil pertandingan Indonesia melawan Australia berakhir 0-0. Tim Merah Putih menggebrak pada menit awal.
Serangan dari sisi kanan coba dituntaskan Sandy Walsh lewat tembakan yang mengarah ke gawang Australia. Bola bisa diblok Matthew Ryan. Bola muntah kemudian coba dimanfaatkan Rafael Struijk, lagi-lagi Ryan menepisnya. Setelah sengatan Indonesia pada menit awal, Australia mencoba mengatur tempo dan ritme untuk keluar dari tekanan. Memasuki sepertiga awal babak pertama, anak asuh Graham Arnold mulai dominan dalam penguasaan bola dan membuat timnas Indonesia lebih banyak bertahan. Pada menit ke-20 Australia memiliki peluang lewat sepakan Harry Souttar. Martin Paes tampil apik dengan menepis kans tersebut. 2 menit kemudian Paes kembali menghalau sundulan Souttar. 2 peluang Soceros tersebut hadir dari situasi tendangan penjuru. Selain tekanan Australia, terdapat kesalahan umpan pula dari lini belakang yang membuat lawan bisa membuat situasi berbahaya. Tim tamu kembali memiliki peluang emas melalui sepakan Nestori Irankunda yang mengenai tiang kiri gawang pada menit ke-33. Bola sempat memantul ke kaki Paes. Laju bola tak berlanjut ke gawang dan dibuang. 2 menit berselang giliran Craig Godwin yang punya kesempatan. Dari sisi kiri Godwin menembus kotak penalti dan melepaskan tembakan. Lagi-lagi Paes melakukan penyelamatan gemilang. Setelah skor imbang tanpa gol pada babak pertama, Shin Tae-yong memasukkan Witan Sulaiman menggantikan Rafael Struijk. Masuknya Witan membuat serangan Indonesia lebih berbobot pada awal babak kedua. Sementara Australia mencoba terus menekan. Kemampuan Ragnar Oratmangoen membaca bak pas pemain Australia membuat peluang bagi Indonesia. Sepakan Ragnar masih bisa diblok Souttar. Kans lain dari Marcelino Ferdinand gagal mengarah ke gawang. Bola mengangkasa pada menit ke-57. Semenit berselang pelanggaran Justin Hubner kepada Irankunda membuat tendangan bebas untuk Australia. Eksekusi Godwin ditangkap dengan baik oleh Paes. Penyelamatan gemilang kembali dilakukan Paes pada menit ke-67. Peluang Adam Tadgard, yang baru masuk, bisa dimentahkan kiper FC Dallas tersebut. Selanjutnya serangan balik Indonesia bisa membuat bola berada di kotak penalti Australia. Marcelino terlihat dijatuhkan Cameron Burgess, namun wasit tidak menggubrisnya. Tom Haye masuk pada menit ke-71 menggantikan Ivar Jenner. Dominasi Australia terus terjadi. Indonesia masih kesulitan keluar dari tekanan tim tamu. Sundulan Awar Mabil pada menit ke-77 masih menyamping dari gawang Indonesia. Pada menit ke-80 Pratama Arhan masuk menggantikan Marcelino. Pergantian ini tidak mengubah alur permainan. Australia masih terus mencecar tuan rumah. Finishing pun tak membuahkan gol. Skor 0-0 menjadi hasil akhir. Indonesia meraih 2 hasil seri dari 2 pertandingan. Timnas Australia bertandang ke markas Timnas Indonesia pada laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan kedua tim berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 September 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Australia datang ke Jakarta dengan bermodalkan hasil buruk usai takluk 0-1 dari Bahrain di kandang sendiri pada laga pertama. Meski tampil dominan, Australia yang kalah jumlah pemain sejak menit ke-77 takluk lewat gol bunuh Harry Souttar pada menit ke-89. Di sisi lain, Indonesia berhasil mencuri 1 poin pada laga pertama usai meraih hasil imbang 1-1 di kandang Arab Saudi. Hasil ini sekaligus melanjutkan performa gemilang skuad Garuda sejak Piala Asia 2023 di Qatar awal tahun ini. Dari 9 pertandingan resmi terakhir, tim asuhan Shin Tae-yong itu mencatatkan 4 kemenangan, 1 hasil imbang dan 4 kekalahan. Tim Merah Putih hanya kalah dari tim-tim raksasa Asia yaitu Irak, 2 kali, Jepang, dan Australia. Dalam laga melawan skuad Garuda, pelatih Australia Graham Arnold menyadari bahwa sepak bola di Indonesia tengah berkembang pesat. Tidak hanya di level senior, timnas U23 Indonesia juga tampil impresif hingga nyaris lolos ke Olimpiade Paris 2024. Saya telah mengamati mereka, tentu saja dan melakukan riset, dan saya tahu bahwa tim U23 mereka masuk babak playoff di Piala Asia U23 pada bulan April, dan hampir lolos ke Olimpiade. Jadi saya tahu bahwa permainan ini berkembang di Indonesia, tetapi kami sangat siap untuk itu, dan kami hanya lebih fokus pada diri kami sendiri dan bagaimana kami tampil, kata Arnold. Selain itu, Arnold juga menyadari timnya akan mendapat tekanan besar lantaran bermain di hadapan ribuan supporter Indonesia.
Melalui situs resminya, Australia memperkirakan lebih dari 75.000 supporter memenuhi GBK. Sementara itu, sebanyak 65.000 tiket yang dijual oleh PSSI untuk laga Indonesia versus Australia telah habis terjual. Kendati demikian, Arnold menilai kehadiran ribuan supporter juga bisa memberikan tekanan kepada tim tuan rumah. Dengan kata lain, kehadiran ribuan supporter di GBK ibarat pisau bermata dua bagi timnas Indonesia. Di samping itu, Arnold juga menilai timnya sudah terbiasa bermain dengan atmosfer pertandingan tandang. Pelatih timnas Australia, Graham Arnold, buka suara soal kesiapan anak asuhnya jelang menghadapi timnas Indonesia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Arnold memastikan bahwa tim sudah mengantisipasi laga yang disebutnya bakal sengit ini. Menurut Arnold, tim merasa senang bisa menghadapi Indonesia. Mereka, sambung pelatih 61 tahun tersebut, juga sangat bersemangat menampilkan laga kontra skuad Garuda, julukan timnas Indonesia. Kami merasa pertandingan ini bakal sulit. Namun, kami menantikan laga yang luar biasa, tutur Arnold. Indonesia akan menghadapi Australia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 10 September. Saat ini, Indonesia menduduki peringkat keempat klasemen sementara grup C. Mereka mengoleksi 1 poin dari hasil imbang, melawan Arab Saudi. Sementara itu, Australia menduduki peringkat kelima klasemen saat ini. Mereka menelan kekalahan 0-1 pada laga pertama, menjamu Bahrain. Menurut Arnold, Cruz sudah pernah berhadapan dengan Indonesia sebelumnya. Namun, pelatih kawakan Australia ini menyebut skuad Garuda sudah banyak berkembang saat ini. Kami melawan sudah Indonesia di Piala Asia 2023. Kami menang 4-0. Kami juga sudah pernah menonton mereka, sudah meneliti soal mereka. U23 mereka bahkan hampir masuk ke Olimpiade, ungkap Arnold. Permainan mereka memang berkembang, tapi para pemain Australia juga sudah bersiap tentunya, sambungnya. Sementara itu, pemain belakang Australia, Aziz Behich, juga menyebut laga kontra Indonesia akan berlangsung sengit. Namun, pemain Bursaspor ini juga mengaku tak sabar melakoni laga tersebut. Kami menantikan laga yang kompetitif melawan Indonesia. Kami sudah mempelajari tim ini, kata Behich. Kami sangat bersemangat, tidak sabar dengan atmosfer yang katanya sangat seru. Jadi, kita lihat saja bagaimana kinerja kami besok, tambahnya. Kiper timnas Indonesia, Martin Paes, menyebut bahwa skuad Garuda bisa meredam kekuatan Australia. Tetapi, ada syaratnya untuk melakukan hal tersebut. Timnas Indonesia akan menjamu Australia di laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang bergulir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 September 2024. Pertandingan ini akan menjadi lanjutan perjuangan tim Merah Putih setelah sebelumnya timnas Indonesia memulai kompetisi dengan hasil imbang. Skuad Garuda sebelumnya menahan imbang Arab Saudi 1-1 di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, Jumat, 6 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam laga itu, Martin Paes menjalani debutnya bersama timnas Indonesia. Dia tampil bagus hingga membawa tim Merah Putih meraih hasil imbang dan membawa pulang poin ke tanah air. Dengan hasil ini, tim asuhan Shin Tae-yong dipastikan berada dalam motivasi tinggi untuk menghadapi Australia. Pemain Dallas FC itu mengatakan bahwa rasa percaya diri sedang menyelimuti tim. Oleh karena itu, skuad Garuda pasti akan tampil maksimal agar bisa meraih hasil terbaiknya nanti. Pemain berusia 26 tahun itu cukup percaya diri bahwa timnas Indonesia bakal bisa menunjukkan perlawanan saat menghadapi Australia nanti. Hal ini karena dia percaya bahwa timnas Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang bagus dan siap tempur. Kepercayaan diri tim tengah meningkat, apalagi kami mendapatkan hasil imbang dalam laga tandang sulit di kandang Arab Saudi, ujar Martin Paes. Kami menunjukkan kemampuan, pertahanan kami bagus, dan semoga ini berlanjut di laga melawan Australia, ucapnya. Kepercayaan diri timnas Indonesia memang bagus saat ini. Namun, mantan pemain FC Utrecht tersebut tak bisa memungkiri bahwa Australia adalah lawan yang tak mudah. Kiper keturunan Indonesia Belanda itu mengakui bahwa tim berjulukan Soceroos tersebut memang tim yang kuat. Apalagi dalam laga terakhir timnas Indonesia bertemu Australia di Piala Asia 2023 yang bergulir pada Januari lalu, mereka kalah telak.
Timnas Indonesia dalam laga tersebut kalah 0-4 dari Australia. Hasil itu bisa menunjukkan seberapa kuat Australia yang akan menjadi lawan tim Merah Putih. Pais tak memungkiri bahwa catatan itu menjadi rekor buruk Timnas Indonesia saat bertemu Australia. Australia adalah negara yang kuat dan tentu saja kita melawan mereka saat Piala Asia pada Januari lalu, kata Pais. Akan tetapi, situasi ini tak membuat para pemain Timnas Indonesia menyerah begitu saja. Pandit asal Malaysia, Faiz Gurun menilai ancam terbesar yang dimiliki Timnas Indonesia bukan pelatih Shin Tae-yong atau Marcelino Ferdinand. Kesuksesan Timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir menjadi sorotan negara-negara di Asia Tenggara, tak terkecuali Malaysia. Sebagai rival di kawasan ASEAN, Malaysia tentu ketar-ketir dengan perkembangan yang dialami oleh Timnas Indonesia sejak dilatih Shin Tae-yong. Skuad Garuda saat ini menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang melangkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ragnar Oratmangoen dan kawan-kawan bahkan langsung meraih 1 poin saat bertandang ke markas Arab Saudi, Jumat, 6 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan tersebut, Timnas Indonesia bermain imbang dengan skor 1-1 melawan Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City. Selain itu, PSSI juga saat ini sedang memproses 2 pemain grade A untuk dinaturalisasi dan memperkuat Timnas Indonesia. Mereka adalah Eliano Rogers dan Mees Hilgers yang juga sudah dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Faiz Gurun mengungkapkan, ancaman terbesar dari Timnas Indonesia bukan hanya berasal dari para pemain atau Shin Tae-yong. Situasi berbeda, lanjut dia, dialami oleh Timnas Malaysia yang kini tidak memiliki sosok seperti Erick Thohir. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menegaskan timnya bakal terus memberikan kejutan untuk sepak bola Asia. Timnas Indonesia baru saja meraih hasil luar biasa dengan menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Banyak yang memperkirakan bahwa Arab Saudi akan dengan mudah mengalahkan Timnas Indonesia. Hal tersebut didasari dari berbagai faktor. Pertama adalah perbandingan posisi ranking FIFA kedua negara. Timnas Arab Saudi kini menempati posisi ke-56. Sedangkan Timnas Indonesia tercecer di urutan ke-133. Alasan kedua tentu status Arab Saudi yang menjadi tuan rumah. Tim asuhan Roberto Mancini gagal memanfaatkan semua keunggulan yang ada. Hasil seri melawan Arab Saudi rupanya membuat kepercayaan diri Shin Tae-yong meningkat. Pelatih asal Korea Utara itu bahkan mengakui Timnas Indonesia kini menjadi ancaman baru di Asia. Shin Tae-yong juga menyebut skuad Garuda akan terus menghadirkan kejutan. Saya punya kepercayaan yang tinggi terhadap para pemain saya di tim. Kami punya tujuan yang jelas di turnamen kali ini. Sehingga saya tetap memotivasi para pemain kami dan tim untuk bisa meraih tujuan kami. Saya ingin mengatakan bahwa Indonesia tidak seperti dahulu, kita adalah kuda hitam baru di level Asia. Sehingga kami akan memperlihatkan banyak kejutan di level Asia dalam beberapa tahun ke depan, kata Shin Tae-yong. Sementara itu, 1 poin dari Arab Saudi mengantarkan Timnas Indonesia bertengger di peringkat keempat grup C. Posisi puncak grup ini dihuni oleh Jepang dengan raihan 3 poin. Bahrain menempel ketat di peringkat kedua dengan raihan poin sama. Timnas Indonesia bermain imbang 1-1 atas Arab Saudi di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Timur Tengah puji perjuangan skuad Garuda. Laga Arab Saudi versus Indonesia berakhir imbang 1-1 dalam laga perdana grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, Jumat, 6 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia unggul lebih dulu lewat Ragnar Oratmangoen di menit ke-19. Arab Saudi disamakan skor via Musaffas Al-Juair saat injury time babak pertama. Media Timur Tengah asal Qatar, Al Jazeera memuji perjuangan Timnas Indonesia. Mereka menyebut, hasil imbang itu sudah luar biasa. Hasil luar biasa buat Indonesia, tulisnya. Ini adalah kedua kalinya Indonesia menahan imbang Arab Saudi dalam 13 pertemuan mereka. Terakhir kali Indonesia bermain imbang melawan Arab Saudi adalah pada bulan Oktober 2011 ketika mereka bermain imbang tanpa gol dalam pertandingan persahabatan, sambungnya. Arab Saudi sebenarnya mendominasi laga. Tuan rumah unggul dalam penguasaan bola sebesar 65,8% dan melepas 18 tembakan termasuk 4 tembakan ke arah gawang. Timnas Indonesia berjuang keras dengan 7 percobaan dan 2 di antaranya tepat sasaran.
Pelatih Arab Saudi, Roberto Mancini, memberikan pujian kepada timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Pelatih timnas Arab Saudi, Roberto Mancini menilai timnas Indonesia telah mengalami perkembangan pesat. Penilaian Roberto Mancini tersebut memang benar adanya. Timnas Indonesia berhasil mengukir berbagai prestasi setelah dilatih Shin Tae-yong. Pertama adalah keberhasilan timnas Indonesia menembus posisi 133 ranking FIFA. Perlu diketahui, timnas Indonesia tercecer di urutan ke-179 ranking FIFA ketika Shin Tae-yong datang. Kedua, pelatih asal Korea Selatan tersebut juga mampu mengantarkan skuad Garuda mengukir berbagai sejarah. Pada tahun 2024 ini sendiri, Shin Tae-yong telah mengukir 2 sejarah. Rinciannya yakni membawa timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 pada awal tahun dan terbaru adalah mengantarkan tim Merah Putih melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pelatih asal Italia itu juga memberikan pujian untuk keberanian Shin Tae-yong memanggil banyak pemain muda ke timnas Indonesia. Perlu diketahui, Shin Tae-yong memang banyak memanggil pemain U23. Bahkan, ada 6 pemain timnas Indonesia yang masih berusia di bawah 21 tahun. Kejutan datang dari kota Jeddah sebelum laga Arab Saudi versus timnas Indonesia. Kedua tim bakal bertemu di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Jumat, 6 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Laga tersebut jadi pertandingan perdana ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kejutan datang dari sosok Martin Paes. Sebelumnya, nama Martin Paes tidak bisa memperkuat timnas Indonesia saat jumpa Arab Saudi. Alasannya karena pendaftaran skuad untuk laga perdana lawan Arab Saudi sudah ditutup per 5 Agustus 2024 oleh HFC. Sementara Martin Paes boleh membela timnas Indonesia pada 18 Agustus 2024 melalui sidang di FIFA. Debut Martin Paes bisa datang lebih cepat. Kabar tersebut dikonfirmasi dari laman resmi PSSI. PSSI mengkonfirmasi bahwa Martin Paes bisa memperkuat timnas Indonesia saat jumpa Arab Saudi. Pernyataan tersebut disampaikan oleh manajer timnas Indonesia, Sumarji. Sumarji mendapatkan konfirmasi tersebut usai mengikuti match coordination meeting di Jeddah, Rabu, 4 September 2024. Hari ini sudah selesai kegiatan MCM untuk pertandingan Arab Saudi kontra Indonesia, ujar Martin Paes. Martin Paes pun angkat bicara usai bisa membela timnas Indonesia di laga kontra Arab Saudi. Pemain 26 tahun tersebut sampaikan sampai jumpa di laga besok untuk semua fans timnas Indonesia. Sampai jumpa besok, Garuda fans, ujar Martin Paes. Martin Paes juga sudah menjalani latihan bersama timnas Indonesia. Dirinya terhormat usai bela tim Garuda. Dirinya berharap bisa menelurkan banyak prestasi usai membela timnas Indonesia. Pelatih Arab Saudi, Roberto Mancini dibuat was-was jelang lawan timnas Indonesia. Benarkah? Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi yang nahkodai pelatih kelas dunia Roberto Mancini. Pelatih asal Italia tersebut mempunyai pengalaman panjang dan telah menukangi banyak tim. Pelatih timnas Arab Saudi, Roberto Mancini, mengungkap peran negara lewat pejabatnya dalam persiapan The Green Falcons jelang menghadapi timnas Indonesia. Roberto Mancini tak main-main dengan persiapan Arab Saudi menyambut timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Arab Saudi mengakui semua lawan yang dihadapi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah tim yang kuat. Termasuk timnas Indonesia, terlebih skuad Garuda menjadi lawan pertama yang dihadapi, tekanan besar tentu dirasakan Roberto Mancini. Karena itu persiapan matang harus dilakukan timnya, prosesnya pun tidak sepele, Menteri dan Ketum Federasi Arab Saudi sampai turun tangan. Duel melawan timnas Indonesia bukan perkara main-main, itulah mengapa pelatih asal Italia itu meminta agar anak asuhnya tampil all out. Jelang laga itu, timnas Indonesia telah memanaskan mesin untuk melawan timnas Arab Saudi. Tim berjulukan Garuda itu mulai menggelar latihan di Jeddah. Latihan timnas Indonesia di Jeddah itu digelar pada Senin, 2 September 2024, malam waktu setempat. Garuda berlatih hujan-hujanan. Dalam momen yang dibagikan akun media sosial timnas Indonesia, hujan belum turun ketika latihan dimulai. Namun, pada pertengahan latihan, hujan membasahi Jeddah.
Sejumlah netizen Arab Saudi juga mengabarkan bahwa Jeddah diguyur hujan deras pada Senin, 2 September 2024, malam waktu setempat, bahkan turut disertai petir. Kiper baru timnas Indonesia, Martin Paes, turut mengikuti latihan meski ia akan absen ketika berhadapan dengan Arab Saudi karena telat didaftarkan. Timnas Indonesia akan menantang tuan rumah Arab Saudi dalam partai pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, pada Jumat, 6 September 2024. Dini hari waktu Indonesia Barat, timnas Indonesia juga dipastikan minus Justin Hubner saat bentrok dengan Arab Saudi. Sebab, bek naturalisasi kelahiran Belanda ini dalam akumulasi 2 kartu kuning. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil 26 pemain untuk melawan Arab Saudi dan Australia, yang akan dijamu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat, pada 10 September 2024.